Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pagi hari ini saya akan jogging dari Desa Lumpoknyo menuju jalanan Kota Luwuk, dan saya akan mulai dari depan rumah saya ini, rumah kontrakan, dengan rute dari Desa Lumpoknyo menuju ke Kilo 1, terus Jalan Samratulangi di perempatan Asia Baru, belok ke Danau Poso dan lingkar Soho, dan kembali lagi ke Desa Lumpoknyo. Oke, terima kasih, ikuti terus videonya. Dan sekarang mulai jogging. Ini banyak masyarakat Desa Lumpoknyo yang sedang menunggu angkutan. Mereka setiap pagi ini akan beraktivitas di kebun mereka yang ada di Bukit Kele. Oke, sekarang kita lanjut lagi jogging guys. Ikuti terus videonya. Jadi beginilah suasana pagi di Desa Lumpoknyo. Banyak sekali kalau pagi-pagi sibuk orang akan ke kebunnya masing-masing. Dan kebunnya orang Desa Lumpoknyo itu ada di Pegunungan Keles, yang ada di sana itu. Oke. Nah, ini oto yang menjemput mereka, kendaraan yang menjemput mereka untuk ke kebun. Oke guys, jogging pagi ini start dari Desa Lumpoknyo dan putar melihat suasana pagi di Kota Luwuk, suasana jalanan Kota Luwuk di pagi hari itu seperti apa. Di Desa Lumpoknyo ini memanjang dari arah selatan maksudnya memanjang dari arah utara hingga ke arah selatan menuju kota. Penduduk masyarakat Desa Lumpoknyo itu sangat didominasi oleh dari suku Saluan. Oke. Dan saya akan menuju ke jalan utama yang ada di atas sana. Ini masyarakat di Desa Lumpoknyo ini, kebunnya itu ada di puncak gunung sana, itu kita sebut biasa Keles, puncak Keles. Mereka berkebun jagung, bawang, kelapa, dan lain-lain. Saya tinggal di sini kontrak rumah sudah kurang lebih 4 tahun.
Rumah yang saya kontrak tadi itu yang sederhana itu milik keluarga dari istri saya sendiri. Nah, ini agak menanjak, jadi agak ngos-ngosan. Tujuan ini adalah sekolah dasar Lumpoknyo atau SD Lumpoknyo. Kalau kita ke arah sana, itu kita akan menuju ke Desa Biak, Salodik, arah Pagimana dan Palu itu ke sana. Dan ini ada pal jalan. Saya lihatkan sedikit pal jalan. Kalau kita mau ke arah sana itu Pagimana, itu masih berjarak 63 km. Sementara saya akan ke kota Luwuk berkeliling, itu jaraknya dari sini ke kota 2 kilo. Dan kalau kita ke Palu, jaraknya masih 606 km. Sekarang kita kan jogging seputaran kota Luwuk saja. Oke, saya ambil jalur kiri dulu, beraman. Ya, inilah suasana jalanan kilo 2. Masih lengang karena memang aktivitas belum terlalu sibuk. Itu jam-jam sibuk itu di atas jam-jam 7. Ini Al Swalayan masih tutup. Bukanya mungkin jam 8 ini. Di sini juga ini masih pagi, masih lengang. Kita harus hati-hati berjalan, harus di pinggir karena di sini memang tidak ada trotoar. Jadi hati-hati, jangan sampai kendaraan terlalu mepet, bisa berbahaya. Saya tunjukkan bahwa ini kantor BPJS, ada di kilometer 2. Ini di kilo 2, pegunungannya masih sangat hijau, walaupun sudah banyak pemukiman, tapi hutannya masih terjaga. Ini Hotel Ceria, guys. Kalau yang ingin menginap di Hotel Ceria, ya ini ada di kilo 2.
Kalau di kilo 2 orang bilang bengkelnya Om Ateng. Nah itu bengkelnya Om Ateng. Cuma Om Atengnya sudah almarhum. Kalau dia mahir untuk urusan motor, dia jagonya. Sini ada lapak murah. Di sini jual sayur, buah, umbi-umbian murah. Kalau ada yang mau mencari di kilo 2 di depan jalan ini warung kuning. Cuma ini belum siap. Ini belum datang semua. Jualannya ini hasil kebunnya, baru pisang yang ada ini. Membeli ya, harga terjangkau. Ini pemandangan kalau dari sini bisa lihat dari ujung kilo 8 sana, kilo 5 Mahat sampai perkotaan bisa terlihat jelas. Ini kilo 5 ini Mahat dan semua. Pemandangan laut, view-nya di sini asik. Dan kalau kita ada rumahnya kecil seperti ini, view-nya sangat indah untuk melihat pemandangan laut setiap hari. Kita lanjut terus berjalan guys. Sampai kembali ke rumah pun harus berjalan. Kita eksplor jalanan Kota Luwuk, suasana pagi harinya di jam 6 hari. Luwuk ini kota yang bersih, kota yang aman, dan jangan takut jalan sendirian karena kota ini sangat aman, sangat familiar, sangat ramah.
Ini sekarang kita akan masuk di wilayah kilometer 1. Ini sepanjang jalan ini, nama jalannya Jalan Imam Bonjol. Dari kilometer 1 arah sana sampai ke kilometer 3 rumah sakit. Nama jalannya ini Jalan Imam Bonjol. Cuma kita jarang menyebut nama jalan, tapi kita menyebut nama wilayah atau kompleks. Jadi ini adalah kompleks kilometer 1 karena berada tepat memang di titik kilometer 1. Tadi pal yang di sana itu titik kilometer 2. Ini jalur panjang, ini masih masuk wilayah kilometer 1 Jalan Imam Bonjol. Nah, di sini ada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1. Guys. Ini bekas sekolah anak saya. Ini ada lorong dan ini adalah kantor kelurahan Bungin. Kantor kelurahan Bungin. Kilometer 1 tepat. Selain kilometer 1, wilayah ini disebut juga Bungin. Ini ada kios atau warung Bagadang, buka 24 jam. Di kilo 1 ini banyak toko usaha kue basah. Ada beberapa yang terkenal ini. Usaha bersama Bekri tadi masih tutup. Kalau sore di sini jual pisang goreng. Oh, ini apa pisang goreng? Nah ini Nobel Bakri Bang sekaligus tersebut. Ada ayam Hisana, di sini ayam crispy. Katanya harganya merakyat, rasanya pejabat. Begitu slogannya. Ada penjual kue dan penjual nasi kuning di warung. Alfa mie di kilo 1 sudah buka. Yang pagi-pagi mau beli kebutuhan pokoknya Alfa mie di kemana sudah buka. Ini lorong kilo 1 pantai karena di sana laut.
pagi-pagi di saat itu banyak penjual kue. Kalau yang mau cari kue-kue basah, di sini tempatnya. Itu sana tuh sedia banyak. Ada macam-macam kue. Sekarang saya berposisi berada di wilayah Kilo 1, sudah di dekat Masjid Al Al Ilham. Ya, Masjid Al Ilham kilometer 1. Masjid Al Ilham Bungin tepatnya. Ini ada mata air dari bawah bukit. Airnya muara, dulunya ada di kaki bukit. Ya, Masjid Al Ilham Bungin. Ini tambal ban mobil di sini tempatnya. Nah, di depannya ini ada penjual nasi kuning lagi. Kalau yang butuh silakan merapat. Ini ada warung makan Moro Senang. Di depannya ini adalah Posal Luwuk, Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu. Bagi teman-teman yang biasa gym, muka keras dan otot, nah ini ada tempatnya. Tempat ini milik Pak Jul, cuma tutup ini. Dia siang baru buka sampai sore hari, bahkan mungkin sampai malam ini. Yang itu tempat ini. Ini masuk ke wilayah yang kita namakan dulu kalau masih anak-anak kontraan. Kontraan karena di situ ada kolam besar yang ada mata air dari bawah tanahnya. Memang di bagian itu tempat mandi-mandi kita waktu masih anak-anak. Kontraan namanya. Penjual buah di sini, penjual kue juga tetap masih ada. Nah, di kawasan kilometer 1 ini, bagi teman-teman yang biasa atau suka dengan makan lalampa atau ila bulo, itu tempatnya. Sementara bakar lalampa, ila bulo mungkin siang atau sore hari. Ada tempat jual kue nasi kuning. Outlet makanan dan kue.
Ini di pinggiran Kilo 1 banyak sekali warung-warung yang buka. Ada yang 24 jam, ada yang sampai larut malam. Ini warung. Ini sekarang ada di pertigaan. Pertigaan ini kalau kita naik ke sana ini menuju Lubuk 2 atau orang bilang sekarang Keleke. Lalu kita bersihkan. Subuh-subuh itu sudah banyak petugas kebersihan yang membersihkan atau menyapu dan mengangkat sampah di jalan-jalan utama. Ini suasana masih agak lengang karena memang belum jam 7, tapi kalau sudah jam 7:15 di hari-hari kerja seperti ini jalanan padat. Semua yang punya kendaraan dan punya aktivitas hari-hari pasti keluar. Dari orang kerja kantoran, perusahaan, ataupun anak sekolah. Semua berhampuran di jalan raya dengan kendaraan dengan kecepatan yang lumayan membahayakan, apalagi jalan yang seperti ini. Bahu jalan ada, tapi biasanya kalau ada trotoar mungkin lebih aman. Dan sini karena tidak ada trotoar. Nah, sekarang saya Celi, teman satu kantor. Dan ini sekarang saya sudah berada di wilayah Kodim. Ini jembatan tua yang ada di Kodim. Nah, saya kasih lihat sedikit. Ini Sungai Kodim ini namanya Kuala Soho. Dia hilirnya ada di Pegunungan W sana, di Batu Tikar namanya. Dulu sungai ini sangat bersih dan airnya sangat deras. Semakin tahun debit airnya sudah semakin mengecil. Dan beberapa minggu lalu air ini sempat terhenti total alirannya karena selain debit air yang berkurang digunakan oleh perusahaan air, kemudian diprotes oleh warga masyarakat Soho, dan akhirnya itulah pertemuan dan kesepakatan, dan alhamdulillah sungai ini bisa mengalir lagi walaupun tidak sederas seperti dulu. Dulu saya kalau anak-anak sering naik di puncak di mata airnya itu yang ada di Batu Tikar di Pegunungan W. Ini di atas sana cuma agak terhalang oleh pohon mangga yang besarnya itu. Itu Pegunungan W. Disitulah mata air yang bersumber dari Kuala Soho. Dan Kuala Soho ini termasuk kuala terbesar di dalam kota. Ada 3. Yang pertama Kuala Simpong, kedua ini Kuala Soho, dan ada yang di tengah kota lagi itu yang Kuala Mangkio. Itu. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, sekarang posisi saya berada di depan Kodim Luwuk, Batalion Infanteri apa ini 714 Merdeka ya. Ini kantor tap backnya, Bekangdam 8, oh Bekangdam 13 Merdeka ya. Ikan ada anjing guys. Oh, ada anjing dua lucu. Shh. 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 Oh, takut juga saya. Kita lanjut lagi. Nah ini yang berdiri bukan tugu guys, itu pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun. Cuma beberapa waktu lalu, ada sudah sekitar hampir 8 tahun yang lalu mungkin sudah tebang. Pohon beringin ini tinggi dan besar, umurnya sudah ratusan tahun, dan tepat berada di depan rumah dinas Komandan Kodim. Yang rumah dinas itu masih bekas rumah Belanda. Kalau ini rumah Dokter Anuranta, ini juga rumah tua yang ada di Kota Luwu. Masih bangunannya model-model bangunan sisa-sisa dari Belanda dulu, karena Belanda menduduki Kabupaten Banggai juga ini cukup lama. Dan ini pertigaan samping Kodim, ini kalau kita ke atas menuju Soho. Nah ini Gunung W, view Gunung W ini terlihat jelas dari sini. Oke. Oke, saya akan mampir dulu di kantor sebentar. Ini kantor dinas pariwisata, ini peninggalan juga, bangunan tua, cuma sudah dipugar. Jadi seperti ini mana Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita lanjut menuju jalan Toko Asia Baru. Ini saya lihat sedikit, ini aulanya Dinas Pariwisata yang baru direhab beberapa minggu lalu. Dan ini kantor Dinas Pariwisata seperti ini.
Ini kantor dinas pariwisata dari tampak depan. Oke, sekarang kita lanjut jogging lagi. Ini kantor Koramil. Ini kantor Sesbangpol Kabupaten Banggai. Dan ini kantor Koramil Luhut. Ada Haskala. Kalau mau beli otot di sini. Tapi kalau kami cuma mau beli kacang dan pisang, bukan di sini. Kalau mau yang punya oto, di sini perpatnya atau underdeal kendaraan-kendaraan Toyota, Suzuki, Mitsubishi, apalagi itu dan lain-lain ini. Jakarta Motor. Ini orang terkenal kalau Jakarta Motor dulu. Nah ini tempatnya, alatnya itu rumah. Ini di Rudijaya. Nah ini SD tertua di Kabupaten Banggai juga, SD Negeri 1, SDN 1, Sekolah Dasar Negeri 1 Luwuk. Nah, itu tampak dari jauh, itu gereja Bukit Zaitun. Dan ini adalah kantor Polsek Luwuk. Dulunya ini adalah kantor Polres. Sebelum Polres ini adalah bangunan peninggalan Belanda juga. Dan kemudian dijadikan kantor Polres, dan sekarang Polresnya pindah di Bukit Halimun. Ini dijadikan Polsek, Kepolisian Resor Banggai Sektor Luwuk, Polsek Luwuk. Nah ini sekarang saya sudah berada di titik 0 km Kabupaten Banggai. Titik 0 Kota Luwuk. Sini titik nolnya dimulai. Titik 0 untuk ke arah sana kilo 1 tujuan Palu, untuk ke arah sana tujuan Toyili sampai Morowali Utara, Batu Rube paling akhir. Nah ini amilah kantor museum daerah. Ini termasuk benda cagar budaya karena ini menjadi bekas rumah kapitan. Rumah kapitan ini di masih zaman kerajaan ya, kerajaan Banggai, Kecamatan Luwuk. Dan sekarang sudah dijadikan museum daerah. Kalau siapa yang ingin berkunjung hari-hari kerja dibuka. Ini tampak depan dari gereja Bukit Zaitun Luwuk. Ini desainnya unik, model roket. Kalau kita lihat dari sini model roket. Dan ini akses jalan masuk menuju Pasar Tua.
Kenapa ini dinamakan Kompleks Pasar Tua? Karena memang ini dulu di tahun 70-an, tahun 80-an ini adalah kompleks pasar pertama yang ada di Kota Luwu. Dan ini sepanjang jalan ini kompleks pertokoan lama semua. Cuma sudah banyak dipugar-pugar, jadi modelnya sudah permanen. Tapi ada sisa-sisa bangunan toko tua yang menggambarkan di era tahun 70-an, 80-an. Saya lihat yang ini. Nah, ini masih ada sisa-sisa bangunannya. Nah, ini di sisa-sisa bangunan toko di era tahun 70-an, 80-an. Tadi di sana itu juga ada toko, bekas tokonya Tuan Awad, cuma tidak sempat saya ambil tadi videonya, sudah lupa. Kita lanjut lagi. Kalau bangunan ini yang ini. Nah, ini PT Kurnia milik pengusaha Bapak, Bapak Haji Murad Husain almarhum. Dulu-dulu toko yang paling dikenal itu ini, toko Jaya Raya, toko-toko tua ini. Ini kalau Jensil ini baru, tapi dulunya dia adalah ini, toko Hero. Ini toko Hero, toko paling terkenal di masa 70-an, 80-an. Oke, saya akan menyeberang di posisi kanan jalan karena saya tidak akan lanjut terus ke sana. Saya akan belok di toko Asia Baru. Toko Asia Baru itu juga terkenal di era-era 70-an, 80-an. Nah, ini juga saya kasih lihat, saya berada di perempatan. Kalau ke arah sana itu masuk di area Pasar Tua juga yang saya bilang tadi. Nah, itu sana toko Mutiara Indah. Kalau kalian cari handphone terbaru di situ banyak. Nah, toko Asia Baru itu di sini letaknya dulu. Tapi sekarang sudah dibongkar dan dibangun bangunan baru menjadi ruko seperti ini. Tapi tetap kalau orang naik ojek bilang di toko Asia Baru, pasti tahu walaupun tokonya sudah tidak ada. Toko lamanya, tapi nama toko Asia Baru masih tetap ada. Ini dia sudah ada di bagian belakang ruko toko Asia Baru. Sekarang saya ada di Jalan Danau Poso. Danau Poso ini ada hotel tua di sini juga namanya Hotel Melati. Ini Hotel Melati, nggak buram ya. Ini di Jalan Danau Poso. Sekarang ini sudah menjadi kompleks pergunangan. Dulunya di sini juga banyak toko. Nah, ini ada rumah-rumah tua yang sudah tinggal puing-puing, sudah lama tidak terpakai, tapi mungkin masih ada yang tinggal di sudut itu. Dan di depan saya ini adalah peninggalan toko di era-era 70-an, 80-an ini. Masih asli, belum dibongkar. Tapi sekarang sudah jadi gudang karena memang di sini dibikin kompleks pergudangan. Tapi dibangun dengan semi modern agar tidak kelihatan seperti gudang. Karena ini baru ada di tengah kota. Ini masih lahan kosong, masih ada. Ini sepanjang ke sana itu gudang. Nah, ini bangunan dulu yang
pintu biru itu toko bahan pokok terbesar juga di masa itu, milik kota. Nah, sekarang kota pindah di Tanjung, yang barusan gudangnya terbakar dan dikelola sekarang oleh anaknya dan melebarkan sayap membangun semacam Alfamidi namanya Al Swalayan. Ini adalah gereja Immanuel. Ini jalannya agak menanjak, jadi memang agak capek juga. Ini ya, saya sudah di perempatan. Saya berdiri di perempatan. Oke, kalau ke sana kita menuju sekolah GKLB, terus tembus tadi di Polsek, kantor Polsek ya. Nah, kalau kita ke sana, kita menuju di Universitas Muhammadiyah Luwuk, tidak jauh dari sini, sekitar 200 meter. Saya lanjut ke atas ya. Ini masih Jalan Danau Poso. Nah, di Jalan Danau Poso ini ada tempat nasi kuning yang digemari banyak orang. Namanya tempat warung nasi kuning Om Ebit. Ini ada gereja Kristus Raja. Di sini kompleks gereja. Ini warung nasi kuning Om Ebit. Itu tulisan di bawah, Naruto pernah makan di sini. Wow, Naruto makan nasi kuning juga. Ini apotek sehat tadi nasi kuning. Oh, ini lorong tempat masa kecil saya lewat kalau bermain. Ini juga ada gereja Kalvari ya. Loh. Nah, sini ada rumah makan Surabaya. Recommended untuk menu seafood ini. Ikan laut, ikan batu ini makan. Enak makan di sini. Sekarang saya sudah akan berada di jalan poros, jalan utama Kota Luwuk yang bagian atas. Tadi itu di jalan utama bagian bawah yang dari arah utara ke selatan. Nah, sekarang kebalikannya, yang dari selatan ke utara. Kalau saya terus ke atas sana, itu jalan Gunung Kelabat. Di ujung jalan itu ada lapangan Persibal, tempat kita main bola, kita jogging, boleh ke sana. Tapi saya tidak pergi ke sana. Saya akan berbalik arah untuk menuju kembali ke rumah. Kalau ke arah sana, sekolah SMP Negeri 1, Tokoh Maju, Masjid Agung ke sana. Tapi ini jalurnya satu arah. Kalau kita mau ke sana harus lewat jalan bawah yang tadi itu. Ini jalur satu arah menuju ke sana. Nah, ada Alfamidi di sini juga sudah buka pagi-pagi. Oke, lanjut ya. Ini saya berjalan di pinggir garis jalan karena memang
bagian sini tidak ada trotoar. Kalau di pusat kotanya trotoar kiri kanan ada. Dan ini ada Rainhill Resto. Rainhill Resto. Ini juga tempat makan yang recommended ini. Masih tutup gelap. Dan di depannya ini ada sekolah. Sekolah SDN 7 bertingkat Luk. Ini adalah SD bertingkat pertama di Luk yang dibangun tahun 80-an. Saat itu saya masih SD juga, tapi saya sekolahnya di SD Muhammadiyah 1 Luk. Nah, ini adalah bangunan rumah sakit pertama di Kota Luk, rumah sakit tua milik pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Waktu itu beroperasi sekitar tahun 70-an, tahun sampai 80-an mungkin kalau tidak salah. Kemudian pindah di rumah sakit yang baru di kilometer 3. Nah, sekarang tempat ini dijadikan sekolah keperawatan. Kita tidak masuk lagi. Saya lanjut lagi jalan. Ini ada pertigaan. Ini kantor kelurahan Soho. Nah, kalau ngoni mau bayar ngoni ke air pump, di sana itu tempatnya. Itu. Yang pagar biru itu. Bayar, jangan kasih putus ngoni pe air baru ngoni bapeto. Cuma kalau air tebak jalan tuh nggak itu juga. Oke. Nah, ini kantor kelurahan Soho. Ini kantor kelurahan Soho. Nah, ini adalah rumah Bapak Kapolres Banggai. Ini rumah bekas peninggalan Belanda juga. Saya lupa ini tahun berapa dibangun, ada di buku sejarah di rumah, cuman nanti saya taruh di deskripsi. Dan rumah sakit pertama, rumah sakit swasta pertama yang ada di Kota Luk ini, RSCM. Bukan rumah sakit Cipto Mangunkusumo, tapi rumah sakit Claire Medica. RSCM. Rumah sakitnya lengkap, pelayanannya mantap, ya, tapi harganya juga mantap. Dan ini adalah masjid terbaru dari Masjid Soho. Baru digunakan beberapa bulan lalu. Ini masjid perpaduan putih dan emas. Kubahnya ada 5. 1 kubah utama, 4 kubah pendamping. Dengan latar warna ini putih di seluruh bisnis emas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah-rumah tua zaman dulu di Solo begini. Nah, sekarang saya perlihatkan ini Masjid Soho yang tua. Masjid Soho yang tua ini dibangun pada tahun 1920. Karena di buku sejarah Kota Luk dan sejarah Kabupaten Banggai yang ditulis oleh almarhum siapa namanya, Anto Jalumang itu, bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1920.
Nah, ini di pertigaan ini ke atas ini kita menuju ke kuburan Soho. Nah, ini dia. Pegunungan yang memanjang yang masih hijau, masih alami. Ini berada di dekat dengan pegunungan W. Gunung W. Atau Gunung W. Oke, sekarang saya lanjut. Ini pertigaan. Kalau kita ke sana ini tembus di titik 0 km yang tadi di Polsek Kota. Oke. Saya mau menyeberang. Ini banyak penjual makanan di pinggir jalan. Nah, ini khusus roti bakery. Nah, kalau makanan itu di seberang jalan sana juga ada penjual kue, penjual nasi kuning, semua ada di situ. Oke, saya ada di posisi kanan, saya akan ke kiri supaya lebih aman. Nah, ini gudang PT Kurnia, gudang tua, nah milik PT Kurnia Luk Sejati. Ini tempat spesialis servis AC mobil ini. Sekarang saya berada di jalan Kodim. Ini masih di kompleks Soho. Dulu namanya kampung ini dikasih nama entah yang di bagian mana, tapi apakah yang ada di dalam perumahan Kodim itu, yang jelas di bagian sini ini kampung Asam Jawa dulu dikasih nama kampung Asam Jawa sejak masih zaman kerajaan Banggai. Sekarang sudah itu ada mereka berdua lagi tenang-tenang. Nah, ini perumahan TNI, perumahan dinas TNI ini. Seperti ini keadaannya. Ini ada lorong untuk akses masuk lewat belakangnya kantor Kodim. Nah, ini ada orang jual ubi. Ada Mister jual ubi. Morning. Morning. Mana Maria? Oh, oke Mister. Akhirnya ini saya tembus lagi di pertigaan jalan besar yang di bagian bawah tadi.
saya. Pinggir jalan begini ada Pak polisi yang sudah selesai. Nah, ini saya kembali lagi jalan ke arah utara. Ini sudah di dekat dengan kantor Kodim lagi dan akan kembali ke Lumpoknya, tempat tinggal saya. Tapi mungkin saya tidak akan video sampai di rumah, mungkin cuma sampai di jembatan Kodim karena ini sudah terlalu panjang videonya. Ini akses masuk ke dalam Kodim. Itu rumah konselir Belanda dulu, dari sekarang rumah dinas komandan Kodim. Saya takut buat video lama-lama jangan dimarah. Nah, ini Tugu. Ini Tugu Kemerdekaan. Bukan, Tugu Kemerdekaan untuk wilayah Kabupaten Banggai di tahun 42 itu, yang dikenal dengan Hari Patriotik, ya, berjalan dari pagi mana sampai di Kodim sini. Nah, dibangunlah itu Tugu. Jadi Tugu itu berdiri sebelum Indonesia merdeka. Setelah masyarakat bagaimana, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat berjuang mengusir penjajahan, mereka berjalan kaki dari pagi mana sampai di ini dan diabadikan dengan Tugu yang berdiri tadi. Ya, kembali lagi di jembatan Kodim. Tadi di depan kantor dinas Kodim Senjata itu Jalan Samratulangi. Nah, sekarang Kilo 1 atau yang dikenal dengan Jalan Imam Bonjol. Oke. Oke guys, saya cukup akhiri dulu sampai di sini video pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk memperlihatkan bagaimana suasana pagi sambil jogging. Ya, suasana pagi di Kota Luwuk untuk seputaran dari kilometer 2 hingga pertengahan kota di titik 0 dan Toko Asia Baru dan lingkar Soho. Ya, suasananya dari jam 6 sampai hampir jam 7 ini ya seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share. Oke, terima kasih.